Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Tiwi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 mengenai panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 3. Kita baca bersama-sama ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan lingkungan, ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Dapat kita lihat bersama-sama, di sini terdapat teks bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Nah, tugas kalian nanti adalah mencari kata kunci atau ringkasan setiap paragraf yang ada pada teks bacaan ini. Kita baca bersama-sama ya. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Banyak antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan melimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Udin dan Edo sedang bercakap-cakap. Udin berkata, "Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah." Edo pun menjawab, "Di daerah Papua mereka biasanya memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah ditumbuh dan mudah dirawat di sana." Udin pun menyambung, "Wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda-beda, tanaman yang dihasilnya pun berbeda. Jadi, masyarakat yang tinggal di sana harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku, Ben." "Ya,
Tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Nah, berbicara tentang hak-hak apa saja sih yang kita miliki? Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Kedua adalah hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Ketiga adalah hak tumbuh dan kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Nah, yang terakhir ada hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Selain hak anak, terdapat juga yang namanya hak siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Nah, apa saja sih hak siswa di sekolah? Pertama, berhak mendapat perlakuan adil atau mendapat nilai dari guru. Kedua, yaitu berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Ketiga, yaitu berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Keempat, berhak mendapat perlindungan. Dan yang kelima, berhak mengembangkan potensi diri. Selain hak anak, terdapat juga yang namanya hak siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Nah, apa saja sih hak siswa di sekolah? Pertama, berhak mendapat perlakuan adil atau mendapat nilai dari guru. Kedua, yaitu berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Ketiga, yaitu berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Keempat, berhak mendapat perlindungan. Dan yang kelima, berhak mengembangkan potensi diri. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik kelas 5 senang dalam belajar dan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih.